Halo anak-anak kelas 5, berjumpa kembali dengan Miss Ani di pembelajaran IPA hari ini. Nah, anak-anak, tidak terasa ya, waktu begitu cepat kita sudah akan memasuki materi baru. Nah, anak-anak, di materi baru ini kita akan membahas materi yang ada kaitannya dengan ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat nggak anak-anak sama ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama dengan tumbuh dan berkembang, bernafas, memerlukan makan, kemudian beradaptasi, peka terhadap perangsang, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, pada materi baru ini di tema 3 kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia ataupun hewan. Nah, ini masuk pada ciri-ciri makhluk hidup yang apa anak-anak? Nah, materi ini akan masuk pada ciri-ciri makhluk hidup memerlukan makan. Makhluk hidup memerlukan makan itu berfungsi agar makhluk kita bisa memiliki energi. Jika kita memiliki energi, kita bisa bergerak, berjalan, melompat, dan beraktivitas yang lainnya. Nah, makan itu tidak hanya dibutuhkan oleh manusia saja ya. Tentu saja hewan juga membutuhkan makan agar hewan juga memiliki energi. Nah, anak-anak, sekarang kita simak bersama-sama terkait dengan proses pencernaan pada hewan. Coba lihat hewan-hewan yang ada di samping ini. Nah, ini adalah sapi, dia juga membutuhkan makanan, berfungsi untuk menghasilkan energinya sehingga dia dapat beraktivitas. Nah, coba kita lihat bersama-sama, sapi itu makanannya apa ya? Oh, makanan sapi itu rumput. Sapi adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan pemamah biak yang memakan rumput. Proses pencernaan pada hewan ruminansia sangat dikenal dengan 2 kali proses dalam memproses makanannya. Nah, sistem pencernaan pada hewan ruminansia ini sistem pencernakannya lebih kompleks dibanding dengan sistem pencernaan pada hewan mamalia lainnya. Nah, contoh-contoh hewan ruminansia yang memiliki sistem pencernaan yang sama yaitu ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan rumput. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Sistem pencernaan hewan ruminansia seperti yang sudah Miss jelaskan tadi ya, bahwa sistem pencernaan hewan ruminansia itu lebih kompleks dibanding hewan mamalia lainnya. Oke anak-anak, demikian ini adalah organ-organ sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Dimulai dari rongga mulut, kemudian ada esofagus, kemudian ada bagian lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu ada rumen, kemudian ada retikulum, kemudian ada omasum, dan ada abomasum. Selanjutnya akan ada usus halus dan anus. Nah, anak-anak, setiap organ sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu tentu memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Yuk kita simak fungsi setiap organ sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Rumput masuk pertama kali melalui rongga mulut. Di dalam rongga mulut, rumput akan diproses dicerna menggunakan lidah dan gigi. Nah, gigi pada hewan ruminansia ini berbeda dengan gigi hewan mamalia yang lainnya ya, karena hewan ruminansia ini memiliki jenis gigi seri dan geraham saja. Selanjutnya, makanan akan masuk ke bagian esofagus. Nah, bagian esofagus ini adalah bagian yang menghubungkan makanan dari rongga mulut menuju ke bagian lambung. Masuk pada bagian rumen. Rumen terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba dicerna hingga menjadi bubur. Nah, pada bagian rumen ini makanan akan ditampung secara sementara setelah dari mulut. Pada saat hewan istirahat, makanan akan kembali ke mulut dan akan dikunyah kedua kalinya.
Pada retikulum atau yang disebut dengan perut jala, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri dan terjadi proses absorpsi atau penyaringan molekul-molekul makanan yang ukurannya terlalu besar. Pada omasum, makanan akan dicerna secara kimiawi menggunakan enzim yang ada pada omasum. Selanjutnya, di dalam omasum juga akan dibantu proses penyerapan air. Pada bagian abomasum, ini adalah bagian lambung yang sebenarnya. Jadi, makanan akan dicerna oleh enzim pepsin sebelum makanan masuk kepada bagian usus halus. Pada bagian usus halus, makanan yang sudah dicerna atau sudah halus akan diserap sari-sari makanannya. Sari-sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya untuk sari-sari makanan yang setelah diedarkan ke seluruh tubuh dan sari-sari makanan yang tidak digunakan oleh tubuh maka akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran melalui anus. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengenal berbagai organ tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Yuk kita urutkan bersama-sama ya. Urutan sistem pencernaan pada hewan ruminansia dimulai dari rongga mulut, kemudian masuk di esofagus atau kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Anak-anak, yuk kita lihat bersama-sama proses pencernaan pada hewan ruminansia. Pertama, sapi menelan rumput yang tidak dikunyah dengan sempurna. Makanan ini ditelan dan masuk ke dalam rumen di mana bakteri akan membantu mencerna rumput dan daun yang keras. Selanjutnya, makanan akan diteruskan ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan akan diaduk oleh otot dinding retikulum dan akan menjadi bolus. Selanjutnya, akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah kedua kalinya agar makanannya lebih halus. Nah, selanjutnya makanan akan ditelan kedua kalinya dan masuk ke dalam omasum. Di omasum, makanan akan dihaluskan secara kimiawi dan terjadi pengurangan air atau absorpsi. Setelah di omasum, makanan akan dilanjutkan menuju ke abomasum. Di abomasum ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau ini disebut sebagai lambung sebenarnya karena makanan akan dicerna menggunakan enzim yang ada di dalam abomasum. Nah, selanjutnya makanan akan menuju ke usus halus dan sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, itu tadi adalah proses pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi yang perlu anak-anak ingat bahwa hewan ruminansia adalah hewan yang proses pencernaannya melalui dua tahap atau dua alur, yaitu makanan akan dikunyah dan dikeluarkan ke mulut lagi. Oke anak-anak, cukup sekian materi untuk hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.